Nanti mohon izin Prof. Gayus, Pak Ketua, Komisi Pembinaan dan jajarannya, ada Prof. Tomo, pembina yang lain, Guru Retno, kemudian Pak Kamil, Ketua Yayasan dan jajaran, ada Budia, dan dari Pak Jenderal Ali, biasanya duduk di belakang, dan jajarannya Pak Eko dan Pak Budi, kemudian Pak Paramarek, Paramarek 1 dan 3, Pak Ratikan, jajarannya yang amat spesial Bapak Dekan Fakultas Hukum, Inggris, Prof. Latif yang masih hangat dari pelatihan dan jajarannya para Latif, para dosen, mahasiswa, para karyawan, semuanya yang sangat saya hormati. Tentunya alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita ini penuh ternyata. Terima kasih, ini luar biasa di Prof. Latif. Saya dan Pak Prof. Tomo hari Senin menyelenggarakan rapat koordinasi akademik dan keuangan luar biasa. Pak Dekan Hukum langsung turun sendiri dengan wajibnya dan sungguh sangat aktif. Jadi ini tanda-tanda Fakultas Hukum Inggris akan maju. Saya yakinnya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Pengurus, pelantikan beliau ini di bulan suci Ramadan, sama proklamasi kemerdekaan kita itu juga di bulan suci Ramadan, tanggal 9 Ramadan, 17 Agustus. Jadi bulan Ramadan ini luar biasa. Saya kebetulan dulu masih kecil belajar di pesantren di kota kecil Jawa Timur, itu ada ini yang saya catat, ini ada paling tidak beberapa keutamaan bulan Ramadan yang tadi juga disinggung oleh Bapak Ketua Pembina, yang sebetulnya ini coba kita renungkan. Keutamaan yang pertama itu bulan Ramadan itu turunnya 50 kitab suci yang diturunkan melalui Nabi Sis alaihissalam. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan juga itu diturunkan 30 kitab suci melalui Nabi Idris alaihissalam. Silakan ada Pak Dr. Mardhani, bisa dicek nanti Pak Dr. Mardhani. Kemudian yang ketiga, pada bulan Ramadan juga itu diturunkan 10 kitab suci Nabi Ibrahim. Yang keempat, bulan Ramadan juga itu juga diturunkan kitab suci Nabi Musa yang masih di dalam bentuk mushaf, Pak Prof. Sutomo. Kemudian di bulan Ramadan juga itu diturunkan kitab suci Taurat yang Nabi Musa yang satu kitab, jadi satu kitab. Kemudian yang keenam, kitab suci Zabur melalui Nabi Daud itu juga diturunkan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketujuh, bulan Ramadan itu juga diturunkan kitab suci Injil melalui Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, yang ke-8 itu kitab suci Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah keutamaan bulan suci Ramadan, dan pas juga ini kebangkitan Fakultas Hukum Inggris. Jadi ini sudah
tanda-tanda. Jadi mudah-mudahan kita bersama-sama bergandengan tangan. Tadi Pak Ketua Pengurus mengharapkan, saya tidak mengharapkan, kita sudah mengajak bersama-sama kita memajukan Inggris dan khususnya ini Fakultas Hukum Inggris. Saya perlu sampaikan sekali lagi di kesempatan ini, bulan lalu saya terutama itu menandatangani kontrak kesepakatan dengan Dikti melalui LLDP 3 bahwa Unkris itu terpilih dari 20 perguruan tinggi universitas untuk didampingi oleh Dikti melalui LLDP menjadi perguruan tinggi yang unggul, universitas unggul. Dan ini saya dengan sangat senang ya, karena konsekuensinya tentu dengan program-program dan kegiatan yang dibimbing langsung oleh Dikti melalui LLDP 3. Jadi oleh karena itu saya mengajak bukan lagi mendukung atau mendorong Pak Ketua Pengurus, tapi bersama-sama mengajak untuk lari kalau perlu melompat menjadikan Fakultas Hukum kembali ke kejayaan dulu. Waktu saya masih mahasiswa itu saya sudah mengenal Fakultas Hukum Inggris yang begitu jaya, menjadi maestro atau kalau saya boleh bilang alap-alapnya peradilan semu di Indonesia itu Fakultas Hukum Inggris. Tepuk tangan dong. Itu saya tidak tahu takdir peristiwa sehingga saya akhirnya juga menjadi rektor Inggris. Ini luar biasa. Waktu itu saya mengenal Fakultas Hukum Inggris menjadi alap-alap peradilan semu. Di masa sekarang, masa sudah tua, ternyata saya menjadi rektor Inggris. Ini luar biasa. Terima kasih kepercayaan dari pembina, pengurus dan kawan-kawan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ke depan, saya yakin betul Inggris akan menjadi unggul, Inggris menjadi jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kata sambutannya dari Bapak Dr. Insinyur Adi Muktiono, MSI, CIQAR, selaku Rektor Universitas Krishna Wipayana. Untuk yang terakhir, mari kita dengar sambutan dari Bapak Profesor Dr. Abdul Latif SHM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Krishna Wipayana. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Gayus Luhur dalam berbagai kapasitas Prof, baik sebagai Ketua Senat maupun selaku Ketua Pembina dan selaku Guru Besar senior kami. Baik pada ketika kami aktif di Mahkamah Agung sama beliau, seringkali kita diskusi untuk pengembangan bagaimana hukum ke depan dalam konteks bahasa yang lebih luas. Yang kami hormati Ketua Pengurus beserta jajaran yang sempat hadir, demikian halnya yang kami hormati Bapak Rektor beserta para Wakil Rektor, yang kami hormati Bapak Dekan dalam lingkungan Unkris yang mungkin sempat hadir, para dosen dan karyawan Sivitas Akademika Fakultas Hukum Unkris yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi pertama-tama kami selaku pimpinan mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan
kepada Bapak Ketua Pembina, Ketua Pengurus, Bapak Rektor beserta jajarannya, dan seluruh para undangan yang sempat hadir dalam acara silaturahim ini yang dirangkaikan tasyakuran rasa syukur Fakultas Hukum, yang katanya ketika para pendahulu saya Pak Dekan, Wakil Dekan, ini perlu ada rasa syukur seperti yang diungkap oleh Ketua Pembina, Ketua Pengurus. Kebetulan kami dilantik tepat pada 15 Ramadan 5 April kemarin. Karena itu terutama dari Bu Sis juga sudah sampaikan patut kita syukuri. Karena itu dengan mengundang teman-teman para tokoh ikon-ikon daripada Unkris kita undang, dan karena itu kami memanfaatkan kesempatan ini ya, selaku pimpinan kami senantiasa menjalankan amanah baik dari rektor, pengurus dan pembina, terutama dalam hal membangun Fakultas Hukum ke depan dengan pendekatan ya, bahu-membahu membangun persatuan dan kesatuan dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pendiri ya, Unkris ya, sebagai suatu perguruan tinggi yang unggul, yang sudah tentu penuh berdaya saing yang tinggi dengan berbagai fakultas hukum para penyelenggara perguruan tinggi lainnya, baik negeri maupun swasta. Karena itu langkah awal yang kami lakukan tadi, Pak Ketua Pembina, Rektor, Ketua Pengurus, kami sudah silaturahim melakukan rapat koordinasi dengan para dosen dan demikian juga para pejabat struktural. Ya, saya jujur Pak Rektor, Pak Ketua Pembina, saya terima amanah sebagai dekan dengan pertimbangan semata-mata hanya karena pertimbangan institusi, lembaga. Ya. Karena itu, yang kedua saya terima jabatan sebagai dekan karena saya merasa tidak sendiri. Ada senior saya, para pembina dan Pak Ketua Pengurus yang bisa mengarahkan saya. Kelak ke depan saya keliru, salah dalam menjalankan amanah sebagai dekan untuk pengembangan Fakultas Hukum, bagaimana menjadikan Fakultas Hukum yang unggul, mampu berdaya saing, yang dulu yang kata Pak Rektor itu pernah jaya, ya istilah Pak Ketua Pembina Prof. Gayus, mahkotanya hukum pernah di Unkris. Ya mudah-mudahan ini ikhtiar, cita-cita, tapi kemudian cita-cita itu tidak akan mungkin terwujud seperti apa yang kita harapkan kalau sivitas akademika khususnya Fakultas Hukum tidak mendukung. Oleh karena itu langkah awal kepada saudara-saudara saya, pejabat struktural, dosen-dosen yang sudah senior, mohon kami dibantu. Kemudian bagaimana solusi untuk menyelesaikan suatu persoalan, terutama dalam menghadapi ke depan Prof. Ini sangat berat untuk bisa bagaimana kita bersaing, meningkatkan akreditasi program studi, ya baik S1, S2 dan S3. Kemudian mungkin ke depannya ya akreditasi institusi. Kalau dua hal ini yang bisa kita capai dengan target 1 tahun ke depan, saya kira insya Allah akan berpihak kepada kita bagaimana meningkatkan baik dari segi jumlah penerimaan mahasiswa baru tahun depan maupun proses akademik secara atmosfer akademik bisa berproses dalam konteks kualitas luaran kita, terutama S3 kita harapkan sebagai ikon di Fakultas Hukum Unkris. Makanya saya sangat mendukung sekali kebijakan terakhir, itu pun juga gagasan dari Ketua Pembina Prof. Gayus, dan kami tindak lanjuti di fakultas perlunya mengevaluasi proses tahapan pengajuan judul sebelum ke proposal. Kita sudah melaksanakan Prof. sebagai mungkin dilaksanakan secara resmi, mungkin laporan Prof. sudah berjalan secara komprehensif.
dan alhamdulillah gitu kan, itu sangat direspon oleh mahasiswa yang selama ini mungkin tertidur, akhirnya bangkit semua. Itu berkat kerjasama Ibu Sri selaku Kaprodi S3. Nah, karena itu sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, masih ada sudah mau buka. Jadi kami segenap Sivitas Akademika Fakultas Hukum Unkris, Prof, Bapak Ketua Pengurus, Pak Rektor, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada kami. Semoga insya Allah kami selaku pimpinan fakultas tidak mengecewakan apa yang diharapkan oleh Rektor, Ketua Pembina, dan Ketua Pengurus. Jadi kami siap sami'na wa ata'na. Kami akan laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari kita menunggu waktu berbuka puasa, mari kita dengarkan kultum mengenai hikmah Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Mardani MD. Kultum itu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf agak serak. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Unkris, semoga Bapak selalu sehat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengawas beserta jajarannya, Pak diwakili oleh Pak Eko yang saya lihat, Ketua Pengurus Yayasan Unkris, orang tua kita Bapak Merkariatin, Pak Rektor yang saya hormati beserta jajaran, Pak Dekan yang baru maupun yang lama. Karena tidak ada yang baru kalau tidak ada yang lama. Hadirin keluarga besar Unkris, keluarga besar Fakultas Hukum Unkris, yang kita berharap di bulan Ramadan ini khususnya Unkris akan memperoleh kejayaan. Saya mau mencoba apa sih hikmah puasa. Ya. Ini bukan kultum karena waktunya masih panjang ya. Rasulullah bersabda, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Jadi puasanya sudah ibadah, tidurnya ibadah. Makanya khusus kalau karyawan tidur dia aja. Dia sedang ibadah. Tapi target kerja selesai. Ya kan? Banyak melek, banyak itu tapi nggak ada hasilnya buat apa? Siapa tahu tidurnya itu dia merenung. Bagaimana membawa Unkris ke kejayaannya? Jadi tidur itu belum tentu tidak berpikir. Banyak orang tidur menghasilkan karya-karya besar. Ya, jadi kalau orang tidur di puasa itu ibadah. Kalau sholat aja paling 5 menit. Kalau tidur 3 jam, 3 jam dihitung ibadah. Jangan diganggu kalau suami lagi tidur. Hebat mereka deh. Kenapa?
perlu tidur begini Pak. Karena banyak puasa itu jadi rusak kalau kita gibah. Gibah ini membicarakan keburukan orang lain. Orang lain sudah buruk, diomongin keburukannya. Buruk ya Pak. Tidak boleh Pak. Jadi kita harus menyampaikan kebaikan orang lain. Ketika kita membicarakan keburukan orang lain, keburukan itu akan kembali kepada diri kita. Seperti kaca, dia akan memantul kepada diri kita. Jangan kita membicarakan keburukan orang lain. Teman kerja, ya, kolega, atasan jangan dibicarakan. Atasan pun jangan mentang-mentang atasan. Karena atasan tanpa bawahan malu. Atasan ada bawahan. Sinergi. Ya, bawa santai aja Pak. Karena kalau di kelas saya agak serius. Daripada kita gibah, kita namimah, mengadu domba, provokator, ya kan? Tidak produktif, menjelek-jelekan orang lain, menjatuhkan orang lain mau maju kita tekan. Itu yang merusak pahala puasa. Jadi puasa itu ada puasa zahir, fisiknya puasa, ada puasa batin, hati dan sanubarinya itu puasa. Tidak buruk sangka dengan orang. Khusus nggak boleh buruk sangka, Kalau orang sakit, memang benar sakit. Itu yang merusak ibadah puasa. Sampai Nabi bilang begini, kamin so'imin, banyak orang puasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dapat pahala puasanya, tidak ada implikasi positif, tidak ada pengaruh positif. Puasa bertahun-tahun tidak ada peningkatan spiritual, ibadahnya tidak meningkat, ibadah sosialnya tidak meningkat, tidak memperhatikan lingkungan, teman kerja, teman tetangga dan sebagainya, tidak ada kepedulian sosial. Kenapa? Laisa lahu min siyamihi illa ju'wa, atau dia mendapatkan puasa hanya lapar dan dahaga. Tidak ada Pak pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Kenapa tadi puasanya hanya fisiknya, hatinya tidak puasa, mata tidak puasa. Mata tidak puasa ini masih jelalatan. Lihat laki-laki ganteng, dondong, jelalatan. Tidak boleh. Tundukkan pandanganmu. Di rumah pasti ada. Jadi nggak akan selingkuh orang puasa. Iya Pak, Dr. ya. Kenapa kita akan menyadari menjaga mata kita, menjaga telinga kita, ada orang mengomongi atasan, maaf saya ada urusan, karena kita tidak mau kontribusi dosa terhadap. Harus semua menambahkan motivasi. Percaya diri, pasti Pak Dekan bisa membawa Fakultas Hukum akreditasi A. Amin. Jadi ini optimis, jangan, harus kita dorong. Ini penting saya sampaikan. Ya Pak Dekan ya. Yang pertama. Yang kedua, wasom tubuh tasbih. Diamnya orang puasa
dinilai sedang berzikir, menyebut nama Tuhan, menyebut nama Allah, Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal tidak berzikir. Makanya kalau ada karyawan lagi bengong, sedang puasa, biarkan. Dia dinilai sedang berzikir. Kok nggak kerja? Bengong kerja dulu baru bengong. Jangan nggak kerja bengong. Pak Rektor. Karyawan atau kalau dosen nggak apa? Karyawan memikirkan kapan keluar THR. Itu ibadah, Pak. Karena diamnya ibadah. Jadi kau jangan marah. Karena diamnya orang puasa itu tasbih. Dia lagi ngomong, padahal lagi mikirin THR kapan. Jangan dipikir, Pak. THR itu karena itu pasti keluar. Yang pasti jangan dipikir. Yang dipikir yang belum pasti. Apa yang belum pasti? Gaji naik atau tidak? Pasti. Kalau THR pasti. Oh, dari tanda tangan ini. Saya tidak mengharapkan. Tidak diharapkan, tetapi datang sendiri. Jadi tidak. Jadi orang yang begini, Pak. Orang kalau sudah tingkatan spiritualnya tinggi, tahu nggak bisa? Belum. Nanti kalau 5 menit lagi, nggak usah langsung aja tutup. Kalau Bapak Ibu masih perlu hubungi. Kemudian saya mohon maaf Pak Pembina, Pak Pengurus, Pak Rektor, Pak Dekan, dan Pak Wadek, Pak Warek, teman-teman semua. Saya menyampaikan dengan gaya begini karena saya hafal. Kalau serius tambah hafal. Ya, demikian mudah-mudahan kita langsung doa. Ya, kita baca doa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing yang muslim, silakan mengambil doa saya. Yang pertama kita niatkan doa kita, mudah-mudahan keluarga besar Unkris senantiasa dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bisa berupaya dan berikhtiar membawa kebangkitan Unkris, kejayaan Unkris. Dan kita doakan Pak Dekan yang baru, Prof. Latif, mudah-mudahan juga diberikan selalu kesehatan, diberikan ide-ide cemerlang dan didukung oleh semuanya kita, sehingga Fakultas Hukum menjadi fakultas yang dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh pemerintah, dan diperhitungkan dan lulusannya terserap dengan dunia kerja. Al-Hadiniyah walakul dan solehah wala hadrat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena Allah ya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas kultum yang telah diberikan. Dikarenakan waktu berbuka puasa telah tiba, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Dan untuk para dan juga ibu dosen serta pemimpin beserta jajarannya dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.